Oke guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Pak Guru, masih di channelnya Jemariku Kreatif yang membahas tentang dunia breeding kenari. Teman-teman sekalian, kita lanjutin tips kita yang kelima teman-teman ya. Jadi kalau kemarin teman-teman untuk beternak SF sudah Pak Guru ajarin bagaimana cara kita menaikkan birahi betina. Nah, di cara kelima ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mempersiapkan kandang ya untuk kita breeding teman-teman ya, breeding SF. Jadi kalau teman-teman lihat di Pak Guru ini kenapa semuanya kandangnya kandang besi ya, kandang lobet ya teman-teman, kandang besi, karena ada beberapa yang pada akhirnya saya perhitungkan teman-teman ya, long time-nya saya perhitungkan. Jadi dulu saya juga ternak pakai kandang box itu ya, kabinet dan sangkar kayu teman-teman ya. Setelah saya evaluasi di perjalanan saya breeding kenari, ternyata kalau sangkar kayu itu kalau kita nggak begitu bersih ya, jamurnya mudah tumbuh. Kemudian di bawah sempitan gini nih ya teman-teman, di bawah ini kadang-kadang ada kutunya atau ulatnya. Nah, itu yang membuat itu riskan dan bisa menularkan penyakit teman-teman. Kemudian kandang kayu itu masa pakainya lebih pendek daripada kita pakai kandang besi ya. Kalau kandang besi kita bosan kenari masih bisa ganti lobet, ganti siskin, ganti Mozambik, ganti blackstrut atau paru-paru bengkok lainnya yang bisa kita ternakkan gitu. Nah, itu pertimbangannya, itu untung dan ruginya kita menggunakan kandang kayu. Nah, kandang besi semacam ini teman-teman sekalian ya, ini Pak Guru siapin kandang besinya ya. Kandang besi semacam ini bersihkannya mudah teman-teman. Jadi kalau pas musim penghujan gini kandangnya kotor banget itu cukup tak hujan-hujanin ya, seharian gitu ada hujan deras itu nanti udah bersih dengan sendirinya teman-teman ya. Dan apa itu nggak merusak catnya kan gitu ya. Kemudian kalau kita mau bersihin kotoran, nah ini tanpa kita beri kertas pun tinggal pakai scrub kita bersihkan ini, nah itu udah cepat bersih teman-teman, cepat bersih ya. Dan tidak ada kotoran atau cairan yang merembes ke nih tembok ini. Nah biasanya kalau kita pakai tripod seperti ini, nah ini kan merembes di sini. Nah lama-lama ini lapuk, kemudian jamurnya tumbuh, kadang sudah hilang kotorannya, baunya belum hilang. Berarti bakterinya belum hilang. Oke, itu untung dan ruginya. Kalau kita hitung secara apa itu harga, ya harga. Karena kita ternaknya SF, teman-teman kalau beli kandang yang ukuran sekian nih, ya 40 kali 40 kali 50 itu, mungkin 50.000 kandang kayu, ya. Kalau beli kayak gini, kelihatannya barunya sekitar 130-an. Kalau kita dapat secondnya ya mungkin sekitar 100.000, ya. Beberapa teman yang pernah saya ajarin kandang yang ukuran 60 ini masih kita bisa bagi dua teman-teman. Bagi dua, ini disekat, kasih pembatas, harplek atau apa gitu. Nah, ini masih ada pintunya, masih bisa kita gunakan untuk breeding. Karena kalau kita cetak SF, ya betinanya bisa pakai lokal yang tidak terlalu besar, sehingga dengan ukuran dimensi 30 kali 40 kali 40 ini sudah cukup untuk breeding teman-teman, cukup untuk breeding teman-teman. Berarti kalau kita kalkulasi secara rupiah, harga satu kotak ini itu 50.000. Ini 50.000 kalau cari yang secondan kan gitu. Ya. Nah, 2-3 tahun lagi ini kita jual itu mungkin devaluasinya penurunannya mungkin sekitar 25% atau 30%. Artinya kalau ini kita jual lagi 2 tahun lagi itu masih mungkin 70.000 masih laku ya. Karena kalau kenari itu tidak menggigit ruji, catnya nggak hilang, beda dengan lobet ya. Sedangkan kalau kandang kayu pernah jualnya ya mungkin nggak ada yang beli ya gitu ya. Itu dari segi estimasi harga asetnya. Nah sekarang teman-teman saya ajarin bagaimana apa yang kita butuhkan untuk breeding ini ya. Untuk breeding ini biar teman-teman familiar. Yang pertama ya Pak Guru selalu berikan ini identitas teman-teman. Ya ini identitasnya. Nah identitas ini. Nah untuk
apa itu ya, memperindah satu, yang kedua untuk memberikan spesifikasi dari breeding kita. Ya, spesifikasinya seperti apa. Jadi di sini, nah ini teman-teman, ya, ini ada nama breedingnya Pak Guru, Picanha BF, nomor HP Pak Guru, jantannya apa, pamannya kita cetak pakai SF Voi 21 pamannya gitu. Betinanya pamannya lokal, telur, ya telur ini berapa, pamannya 3 butir, 4 butir, ya, atau di tanggal juga boleh, tanggal 1, netas perkiraan tanggal 14-15, terangan 3 anakan bagaimana gitu, ya. Itu SF-nya Pak Guru juga. Ada Pak Guru punya 5 ekor teman-teman untuk SF-nya. Ini identitas. Yang berikutnya tidak kalah pentingnya adalah kita beri asinan teman-teman. Jadi tulang sotong ini bermanfaat untuk pencernaan betina dan juga memperkuat tulang dan bulu. Jadi burung itu di alam dia juga makan biji, makan kerikil, makan batu-batu kecil, bijian. Ya, jadi teman-teman kalau mau breeding ya paling nggak ada cepuk kecil yang dikasih pasir atau batu bata, atau kalau mau agak bagus kasih sotong ini karena kandungan kalsiumnya tinggi sehingga burung kita secara pencernaan itu keasaman dalam lambung itu bisa teratasi sehingga tidak mudah untuk diare alias mencret. Ya, ini kita pasang pakai kabel tis ini teman-teman. Kabel tis letakkan di dalam sini. Letakkan di dalam. Kita ikat teman-teman biar enggak lepas. Tidak pakai kabel tis juga boleh, pakai raffia atau pakai kawat boleh teman-teman. Jadi yang kecil-kecil aja teman-teman karena mungkin 6 bulan baru habis nanti. Nah, ini biasanya untuk ngasin, ya untuk ngasin teman-teman. Nah, jelas. Satu ini ya, ini untuk ngasin, ya. Pangkringannya selera lah. Untuk pangkringan ya usahakan malah sebenarnya cari yang halus sehingga tidak membuat luka. Kemudian sebenarnya kalau kita mencontoh orang-orang Eropa, pangkringan itu sebenarnya yang bagus itu pakai yang itu teman-teman. Pakai yang plastik ya, karena kalau plastik itu jamurnya itu tidak mudah berkembang biak ya. Kita bersihnya mudah, masukkan air 5 menit kita bersihkan itu udah rontok semua. Tapi kalau kayu itu ada pori-porinya sehingga kemungkinan jamur untuk masuk masih bisa. Ini untuk asinan. Berikutnya next, tidak lupa ini kita buat ada kawat di sini teman-teman. Ya, ini kawat. Ya, kawat ini fungsinya adalah untuk naruh EF yang kita miliki. Nah, ini EF-nya begini teman-teman. Oke, ini EF-nya. Terus kemudian yang satunya lagi dekat pakan sini kita bisa kasih EF yang lain, makanya telur, jagung atau yang lainnya. Ya, ini tampilan untuk kita breedingnya. Ya, berikutnya tidak lupa kita kasih pakan, yang tempat pakan teman-teman. Ya, tempat pakan. Sebenarnya ini punya Pak Guru belum begitu ideal teman-teman. Kalau teman-teman pengen yang ideal, pakannya nggak kemana-mana, cari tempat pakan yang hanya cukup untuk masuk kepala kenari. Ya, kepala kenari. Kalau kadang pakai yang cepuk bundar itu ada tutupnya, itu beberapa kejadian misalnya ada air minum dia masuk ke situ kadang-kadang nggak bisa keluar teman-teman. Ya, tapi yang nggak lebar gini, ya untuk pakannya. Oke, nah, ya berikutnya kita gunakan untuk minumnya. Pak Guru saya jarang sekali menggunakan cepuk minum itu teman-teman. Ya, jarang sekali. Kenapa? Evaluasinya. Kalau menggunakan cepuk minum itu, ya masukkan ke sini pagi hari, mungkin agak 1-2 jam sudah buat mandi. Buat mandi teman-teman sempat gantinya besok pagi lagi. Berarti tumbuhnya kuman lebih banyak. Kumannya tertular di situ, diminum burungnya untuk mandi untuk minum. Ya, maka kalau Pak Guru ya menggunakan dispenser seperti ini, dan ini lebih efektif terhadap kerja kita. Ya, kenapa efektif? Karena saya biasanya ganti air ya itu 3 hari sekali teman-teman. Jadi tidak tiap hari mengganti, paling 3 hari sekali. Apalagi kalau teman-teman mau ngasih air minum ini dengan produknya Biojana teman-teman. Ya.
Jadi kita pakai probiotik ini akhirnya air ini beberapa hari pun tidak akan bau teman-teman. Ya, tidak akan bau. Ya, aplikasinya seperti apa? Dicari di kontennya Pak Guru yang lain ya. Ini mempermudah pencernaan ya, sehingga pencernaannya itu menjadi maksimal. Ya, pengolahan enzimnya menjadi maksimal sehingga serapan sari makanan ke tubuh kenari itu lebih optimal. Feses yang keluar ya itu tidak akan berbau karena itu adalah lactobacillus yang sudah menguraikan di dalam lambung burung, sehingga kotoran yang keluar itu tidak akan bau. Ya, beberapa teman-teman testimoninya kalau main ke bedingnya Pak Guru, kandangnya kok nggak bau Pak Guru ya. Saya rahasianya ini teman-teman. Ya, ini kita taruh di sini aja. Di atas boleh, di mana boleh nah. Ya, kita lebih fleksibel. Jadi kita kerja efisien, tidak diperbudak burung. Ya, mandinya Pak Guru ya. Saya kalau mandi biasanya saya spray. Ya, saya spray pas siang hari karena ini biasanya kalau siang itu udah panas, saya spray aja untuk betina. Ya, apalagi betina yang sudah mau produksi. Nah, betina yang tidak produksi atau yang perlu direkondisi, saya ombyok gitu jadi satu, diombyok, kita kondisikan, kita mandikan, jemur gitu. Kalau yang gini, paling saya semprotin pakai disinfektan semua kandang sama burungnya ya seminggu 2 kali, ya seminggu 2 kali. Ini untuk bagaimana kita beternak SF tempatnya Pak Guru kalau mau begitu teman-teman. Ya. Nah, berikutnya tidak lupa ya teman-teman kasih ini sarangnya ya, sarangnya bisa buat sarangnya cek aja tempatnya Pak Guru ya. Pak Guru yang pertama biar agak hemat ya, saya pakai ini serabut kelapa ya, cari sekitar ada. Kemudian baru dikasih serat nanas di dalamnya ya, serat nanas di dalamnya. Nah, ada beberapa yang sebaiknya teman-teman tidak gunakan ya. Yang pertama apa? Jangan menggunakan kapas ya. Satu, kapas itu kalau dimasukkan di sini ya untuk pengeraman memang bagus ya, kesannya dia lembut kan gitu. Tetapi pada suatu ketika kotoran anak-anak itu nggak bisa keluar di situ, maka serapan airnya sangat tinggi sehingga tempat sarang ini bisa jadi becek, berbau, dan mungkin ya kadang ada belatung kecil-kecil yang muncul di situ ya, mengundang serangga untuk di situ ya. Itu kenapa tidak saya saranin pakai kapas. Yang kedua ya, juga tidak Pak Guru saranin secara murni untuk menggunakan kertas ya. Ada beberapa yang pakai kertas gitu ya. Ketika kertas yang terlalu banyak di sini ya, banyak kertas di sini ya, itu akan memiliki kecenderungan nanti kaki anakan itu akan piker atau janoko karena cengkramannya nggak ada. Jadi kalau kita lihat beberapa burung di alam liar itu sarang itu terbuat dari serabut ya, dari serabut, sehingga dia di sini anakannya ketika semakin dewasa bisa mencengkram. Tapi teman-teman pakai banyak kertasnya ya akan kesulitan untuk mencengkram, maka perlu serat seperti ini ya. Ini kita masukkan. Nah, di sini teman-teman letakkan di tempat yang nyaman. Terus habis itu ya ini sudah tertata seperti ini ya, teman-teman jangan lupa dikasih penutup teman-teman. Ini biasa kasih penutup depan sini, ini bisa kita pindahkan di sini. Kita pindahkan, dan ini kasih penutup sehingga ketika indukan itu mengeram atau bertelur ya itu tidak terganggu ya, tidak terganggu. Nah, kira-kira begini teman-teman. Kita tutup. Ya oke. Nah, oke ya seperti ini, sehingga kita wirawi dan sana kemari itu tidak mengganggu dari aktivitas breeding burung ini ya. Ini tadi teman-teman tips dari Pak Guru yang kelima teman-teman ya. Kelima, mungkin kurang detail, nanti bisa japri di WA nya Pak Guru. Yang jelas jangan lupa subscribe teman-teman di channelnya Pak Guru biar berkembang ya. Dan mungkin beda peternak, mungkin juga beda ilmunya, tapi kalau mau mengikuti Pak Guru inspirasinya silakan monggo, ilmunya sudah saya lihat di sini semua. Itu tips yang kelima ya. Nanti tips keenam saya ajarin bagaimana cara kita ngawinkan indukan nari ya. Selamat mencoba, semoga breedingnya sukses teman-teman.